Rogo Sukmo saya. Ada zodiak Taurus yang asli Blitar, yang bekerja di luar negeri di Hong Kong. Seorang wanita janda berumur 41 tahun yang tertipu, ingin membuat rumah, uang sudah habis banyak, ditipu keluarga, dan ditipu oleh tukangnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Macan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Macan akan berbagi doa terbaiknya Kim Macan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta, ini medianya Kim Macan ya, Rek, ya. Doa terbaik yang akan Kim Macan berikan dengan menggunakan dupa semesta. Untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya.
dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Di sini ada zodiak Taurus yang asli Blitar, yang bekerja di luar negeri di Hong Kong. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Taurus di Hong Kong. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 41 tahun yang tertipu, ingin membuat rumah, uang sudah habis banyak, ditipu keluarga, dan ditipu oleh tukangnya. Ya Allah. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang janda yang bekerja di Hong Kong, 41 tahun, yang mana dia ditipu keluarga dan tukangnya. Ya. Sudah uang habis banyak, tapi hasil tidak memuaskan. Ya, ini salah satu subscriber kita ya, yang kurang lebih 1,5 tahun yang bergabung di Pintu Misteri, ya, yang dia sudah bekerja di Hong Kong kurang lebih 7 tahun, mengumpulkan uang itu dengan tujuan untuk supaya rumah itu bisa berdiri bagus. Ya, harapannya kelilingnya sekeliling rumahnya itu di pagar keliling, rumah minimalis 3 tingkat. Benar, keliling pagarnya benar 3 tingkat, tapi tidak sesuai budget. Asal-asalan. Ya, uang itu sudah dikumpulin, dia rela nggak pulang 7 tahun lebih untuk sebuah cita-citanya, untuk membuat rumah. Tapi ya itu tadi, keluarga tidak bisa diandalkan, dan tukang pun mengikuti pola pikir dari si keluarganya. Dia lihat keluarganya korupsi, dia juga ikut korupsi. Siapa lagi yang harus dipercaya di sini? Ya, dia pengguna kalung jaga dita. Pengguna kalung jaga dita di 8 bulan terakhir. 8 bulan terakhir udah menggunakan. Ya, di 8 bulan terakhir sudah digunakan. Ya, sedangkan rumah itu sudah berjalan hampir 1 tahun. Pembuatannya. Ya, karena sedikit lama, karena uang itu dari 500 juta kirim di tanah, buat pondasi segala macam, sisanya dia nyicil dengan gajinya. Sudah hampir 90% rumah itu jadi, dan dilihat tidak sesuai harapan. Kalung jaga dita selalu memimpikan dia. Selalu memimpikan bahwa sudah cukup, jangan uang lagi, jangan, sudah cukup. Tapi ya itu tadi, karena orang-orangan dari keluarga, tukang. Keluarga, kalau kayak gitu nggak bisa jalan ini, gitu loh, nanggung ini terpaksa. Sebenarnya mulut itu sudah berkata-kata yang benar ya, yang bagus ya, karena keramiknya pun dipilih yang bagus, harus marmer ya, harus marmer, bukan keramik biasa. Ya, genteng-genteng yang bagus, pokoknya buat yang paling bagus kualitasnya. Ya, walaupun
dia setiap hari video call ya. Tapi kan hasil kamera dengan hasil nyata itu kan beda. Oh iya ya, oke. Dan ya, setelah itu dia sudah mulai nggak merasa curiga. Mulai merasa ini nggak benar ini. Karena siapa lagi yang dia akan dipercayanya, soalnya dia di luar negeri kan mencari uang, nggak bisa ngontrol. Kan Apabila dia ngontrol, ya siapa yang cari uang? Niku leres. Harapannya ya pasti keluarga, tapi keluarga malah menjadikan bancaan ngono. Alah, Nah, anaknya sedang di tempat mantan suaminya. Ya, dia beli tanah, beli buat bangunan, itu hasil kerja kerasnya loh. Di luar dari untuk orang tua. Orang 7 tua tahun udah lebih. jatah. 7 tahun lebih dia ngumpulin uang itu. Sudah ada 500 juta. Dia kirim dengan dua orang, kakak sama adiknya. Itu korupsi dua-duanya. Dua-duanya itu terlentah. Tukang pun korupsi. Astaga. Kacau. Ya. Dia sudah mulai curiga karena itu tadi bahan material bagaimana seminim mungkin. Terus memalsukan nota. Jadi tehel yang murah ya dibuat harga tehel yang paling mahal karena maunya Citaurus kan yang paling mahal. Dapatlah seseran. Ya Allah. Terus itu tukangnya maunya harian. Jadi menurut si keluarganya enakan harian. Ya. Kalau harian itu bisa dikontrol kata daripada borongan. Kalau borongan itu kerjanya asal-asalan. Ya. Karena si keluarganya ini udah nggak ada konsep yang penting rumahnya bagus, enggak. Konsepnya bagaimana saya mencari dapat seseran dari sini itu. Keluarga piye to kuwi? Ora mesakno wong sing dari listrik juga. Ya. Dia nggak tahu kan harga. Pasang padahal gratis. Ada biaya 2.500.000. Tambah daya naik lagi, ngonten. Ya. Terus yang namanya keluarga kan itu di luar gajinya loh untuk mengontrol. Ngontrolnya jarang-jarang. Jadi ya si tukang hariannya itu ya santai-santai. Ya, Nesta tuh sampai seminggu tanpa santai-santai. Perasaan itu nggak enak. Mas coba Mas dilihat lah Mas. Nah, pas dilihat itu tadi ditelepon dulu. Saya mau ke sana ya. Ya pasti kerja. Nah ini ini kerja kok mereka. Dapur yang buat apa namanya? Kitchen set ya puluhan juta. Hasilnya kayak yang 1,5 juta, 2 juta. Bukan kayu tapi itu anuan remahan itu. Tuh, jadi pas sebelum saya rogoh Sukmo ya, tanpa pengetahuan keluarga dia datang. Ya, dia minta cuti dengan majikan selama seminggu. Motor karena udah bentrok dari kalung jaga dita. Tambah membuat salah satunya. Jadi genteng segala macam itu. Dia minta yang dengan kualitas bagus ya, tapi yang dibelikan dengan kualitas KW. Semuanya jadi perabotan segala macam pasti dilebihinnya, padahal ada uang sendiri loh untuk menjaga orang kerja itu ada duitnya. Ya Allah. Selebihnya dia korupsi. Ya akhirnya saya rogoh Sukmo Taurus janda 41 tahun Hong Kong yang sudah memiliki kalung jaga dita yang mana sudah diberitahu informasi tersebut tapi yang namanya saudara dan dia sudah di pertengahan nih. Bener juga Gigi ya, sudah di pertengahan ya. Kalau mau di-cut nggak selesai. Dikasih dia tahu. Dimarah mereka berontak. Terus gimana niku? Dan lalu bilang ya udah datang aja lihat kalau nggak percaya. Udah ditolongin juga. Itu keluarga kayak gitu. Kue nolong gak gratis, diwei duit. Akhirnya saya rogoh Sukmo. Pada saat saya rogoh Sukmo ya
ada seorang laki-laki berpakai baju putih memberikan baju. Memberikan baju kepada si Taurus ya. Dia bilang, pakailah baju ini sebelum kamu pulang. Oh iya, kebetulan baju saya gampang camping. Terima kasih. Dipakainya, jadi pakai jilbab. Jadi bajunya kayak terusan gitu. Kayak terusan gitu, geng. Kan? Oh iya. Nah, saya tidak punya apa-apa, Mbah, kata dia. Saya tidak punya apa-apa, sudah habis punya saya. Nggak apa-apa. Ini pakailah sampai bertemu lampu yang sebelah sana. Oh iya, saya pulang dulu. Dan dia pulang itu si kakek itu ya. Dan setelah dia menghadap ke belakang bertemu saya dengan berpakaian baju putih juga. Ya, ayo saya antar ke lampu depan sana. Saya antar ke lampu depan sana. Ternyata di balik lampu itu adalah rumahnya. Ya, rumahnya yang mana di bagian depannya itu belum diplester. Masih pagarnya memang tinggi, tapi belum diplester. Dan rumahnya itu benar-benar asal-asalan ngerjanya. Ya Allah, Ki Macan, ini keringat saya Ki Macan. 7 tahun lebih saya bekerja di luar negeri. Tapi ya mudah-mudahan gak seperti ini ya Ki Macan. Dan saya bilang, pulanglah biar hatimu tidak penasaran. Pulanglah. Dan dia terbangun pada saat saya gosok. Tapi baik si majikannya ya. Lalu dia bilang dengan majikannya untuk cuti sebentar seminggu untuk melihat ke kampung keadaan keluarga di kampung ya. Karena si majikannya ini juga ada peran situ, sering membantu kalau ada rezeki dia kasih 1000 apa namanya? 1000 NT. Ya, kasih buat tambah-tambahan kata dia. Ya, dan akhirnya tapi kamu boleh cuti tapi harus ada pengganti di sini. Jadi diteleponlah untuk penggantinya di sana. Cari tiket, walaupun tiketnya mahal, dia diam-diam. Dia diam-diam. Ya, karena pengen tahu. Ya, dan akhirnya dia coba pulang. Ya, pulang hampir seharian itu pulang. Lagi nih ke Blitar. Ke Blitar hampir seharian. Nah, pinternya keluarganya ya, dia sudah menyimpan tuh video-video. Ya Allah. Dia sudah menyimpan video-video. Jadi pada saat mendekati Blitar, ya, Mas mau lihat dong perkembangan. Oh iya, ini barusan tadi, ini saya baru pulang katanya. Barusan tadi saya video. Nih, dikirimannya. Oh iya. Tapi Mas lagi di mana? Saya mau makan dulu, nanti balik lagi. Sudah mulai dekat. Mas sudah sampai lokasi belum? Sudah. Ini saya udah sampai lokasi, dikirim lagi video. Kirim video. Datanglah Pak ke rumah itu. Sebelum pintu gerbang, ya. Dia tuh gerbangnya tuh pengennya mewah. Yang ada ukiran-ukiran besi, ukiran-ukiran besi. Betul, ukiran-ukiran besi. Tapi besinya itu kopong. Wah Allah, gue gak kena udan ya gak bisa tahan lama. Besinya kopong. Dari situ dia ngeliat rumah, kondisi rumah. Ya ginilah, kalian di luar dari ekspektasi kalian. Jadinya dilihat, dia nangis, dia lari langsung ke dalam rumahnya. Ya itu tadi tehel, orang kan bisa rata nih, gelombang-gelombang. Ya Allah, benar-benar asal. Ini nggak rata, nggak rapi. Ya Allah. Dan dinding samping udah. Loh, saya maksudnya marmer loh, kata dia. Kok di video kalau di video call bagus ya, tapi kok bentuknya kayak gini ya, kata dia. Nah, dia lihat dapur kitchen set, nggak mungkin lah harganya segini. Nggak mungkin lah harganya segini. Dan ditanya lah, ya, ditanya sama tukangnya, ini apa? Oh ini semi granit. Oh, mana bon-bonnya? Oh, bon-bonnya sama saudaranya. Dan akhirnya saudaranya lagi perjalanan, dia kaget ngeliat adiknya datang. Ya, kebongkarlah dengan si tukangnya. Kebongkar dengan si tukangnya. Ya. Jadi belum komunikasi mereka. Ya, atapnya nggak bagus. Ya, semua dibuatnya sesederhana mungkin. Tapi benar 3 tingkat. Tapi sesederhana mungkin. Lah itu nanti takut tidak mewah. Pondasinya tidak kuat itu.
Dari situ akhirnya pertengkaran dengan adik-beradik, pertengkaran lah sama tukang, ya. Dan itu tadi rumahnya langsung dijual. Gak usah dikerjain, gak apa-apa. Rumah ini aku segel, langsung buat resplang jual. Dan dia bingung, ke siapa lagi? Ya. Ke siapa lagi saudara yang kira-kira bisa amanah untuk menjual rumah ini? Dia punya 4 saudara. Ya. Semuanya. Dia nomor 2. Yang satu sama 3 sama-sama culas. Yang 4 ini janda juga, tapi masih diragukan. Di situ dia bingung. Satu sisi dia harus pulang lagi. Satu sisi rumah ini ya sudahlah, saya capek jual aja. Ya. Jadi bingung. Makanya dalam seminggu itu dia di penginapan. Tidak mau di rumah karena dimusuhi. Itu kamu nungguin. Dimusuhi dengan kata terima kasih. Udah dibantu, malah menuduh. Kenyataan. Dan akhirnya diambillah bon-bon itu semua dikumpul. Nih, kalau nggak percaya, ya namanya kalung jaga dita ya. Besoknya dia datang ke toko itu. Ini benar. Oh, dengan bapak itu emang langganan ini. Tapi dinaikin, enggak aslinya enggak ini kata dia. Dia bilang, ibu siapa? Saya istrinya. Nah, kalau dia bilang yang punya rumah, mungkin nggak dikeluarkan kata-kata. Oh iya, kan udah dinaikin semuanya, sesuai perintah. Pas itu dia sakit rasanya. Bisa ya makan keringat dari keluarga sendiri. Makanya kerja, jadi tahu rasanya capeknya cari duit seperti apa. Adikmu nggak tidur, istirahat kurang, sakit disehat-sehatin untuk cari duit. Ini sing ning kampung. Ya, malah itu bancaan. Udah giliran kamu salah, kok sok paling benar lagi. Udah bener salah. Ya, gitu. Kecuali adikmu hanya merintah-merintah saja, tidak ada uang bulanan buat keluarga kamu. Itulah manusia ya. Uang itu nggak ada kata saudara loh. Ya. Sekarang dia maju salah mundur salah ini. Mau ninggalin takut menjadi rumah rongsok nanti. Nggak ditinggalin, pekerjaan sana menanti. Mau ke ibunya, ibunya juga kayak gitu. Pasti dikompori sama anak-anaknya yang lain. Itu tadilah serba salah ya. Dia Taurus, tapi yakinlah Taurus akan ada orang baik yang akan membantumu di sana. Amin. Yang melebihi dari saudaramu. Amin. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita di sini, Taurus ya, yang bekerja bertahun-tahun di Hong Kong dengan satu cita-cita membuat rumah impian di kampungnya ya. Hati-hatilah kalian ya, lebih baik kalian simpan dulu itu uang ya. Jangan terlalu ambisi, lebih baik setelah kalian pulang kerja dari luar negeri buat mau kayak mana bentuknya sudah. Karena uang itu tidak ada kata saudara. Uang itu sensitif. Kalau kalian ingin tahu karakter seorang, berurusanlah dengan uang. Betul. Ya, berurusan dengan uang. Ya. Jadi apabila kalian meminjamkan orang itu, ya, kalau orang itu nggak mau balikin, itu karakternya. Ya, dikasih pinjam tapi nggak mau balik, berarti dia tidak pernah menepati janji. Ya. Semua karakter akan terbuka dengan uang. Jadi hati-hati untuk saudara-saudara di luar sana, jangan sampai terjadi seperti ini. Ini pengalaman yang sangat berharga. Ya, takutnya sakit hati, sakit fisik, semuanya sakit. Ya, keluarga pun hancur gara-gara ini semuanya. Ya, mudah-mudahan dari keluarga kalian ada yang baik, bisa dipercaya, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya kalian ragu, mending nggak usah. Betul. Semuanya kembali lagi pada pribadi kalian masing-masing ya. Namun kembali lagi cerita Rogo Sukmo untuk
hal seperti ini, kasus seperti ini itu sebenarnya nggak hanya satu orang atau dua orang, banyak sekali kasus kakak-kakak Mas Jawi yang berada di luar negeri, investasi bodong, kemudian dimanfaatkan sama keluarga, itu tuh banyak sekali ya. Namun kembali lagi, ayolah Rek ya, semoga apa yang tadi Ki Macan bilang, kalau seandainya ragu lebih baik nggak usah ditabung saja dulu gitu Yogi ya. Jangan ambisi. Jangan berambisi, daripada nanti sakit hati, gelo hati ya Ki ya. Lebih baik kalian tungguin sendiri, nikmatin prosesnya dari batu sampai pasir sampai semen, kelihatan setiap harinya. Betul sekali ya. Mungkin seperti itu lebih memuaskan hati gitu ya Ki ya, daripada mempercayakan ternyata yang dipercaya berkhianat ya. Karena uang yang memang benar nggak mengenal saudara, yang saudara-saudara aja bisa seperti itu, yang kadang ibu sendiri aja pun juga bisa seperti itu. Aduh, wes ya, dunia memang udah semakin tua ya Ki ya. Namun sebenarnya moga-moga ini kakak-kakak Mas Jawi yang berada di luar negeri yang sedang berjuang tidak terlalu berambisi ya. Semoga memaknai cerita Rogo Sukmo ini dengan seksama, dan ini untuk keluarga yang ditinggalkan atau yang di kampung. Jika mempunyai anak kalian bekerja di luar negeri, jangan berpikir kerja di luar negeri itu ongkang-ongkang kaki ya. Capek dia di ini sana sendirian, capek disehat-sehatin, belum dimarah-marahi majikan ya. Jangan sampai kalian malah ngebuat kebancaan. Saya juga pernah ngelihat Rogo Sukmo ya, hasil Rogo Sukmo di luar negeri ya. Mereka itu kalau kita kan belanja sayur ya, belanja sayur ya plastik ya paling dilipat, kalau nggak dibuang ya. Kalau di sana dicuci nah kui ya, dicuci plastik itu dijemur dipakai lagi ya. Terus kalau masak kan biasa saja ya, paling lap-lap biasa. Itu kompornya dicuci, disikat lagi. Nah, setiap hari setiap masak apabila digunakan. Setiap digunakan itu dengerin. Kalau kita kan tak udah paling mungkin udah dilap selesai. aja Ya. Itu dicuci, dibersihin itu loh. Tuh, kasihan ya. Mereka pahlawan keluarga. Benar. Ya. Mereka pahlawan keluarga. Nah, ini sing di kampung malah ngawur. Ya, ini keluarga yang di kampung, terutama anak atau ini ojo kayak ngono kuwi ya. Kalian nggak mesak. Ya, karena saya hasil Rogo Sukmo kan banyak juga saudara-saudara kita yang di luar negeri saya Rogo Sukmo. Kasusnya. Iya. Baik Ki Macan, nanti setelah ini Mas Jawi kan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk bulan lahir dapat rezeki berlimpah di akhir Januari 2025. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk bulan lahir yang akan mendapatkan rezeki berlimpah di akhir bulan Januari di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawang di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang akan angkat derajatnya, dan ada hinaan yang akan tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya, ojo lemes-lemes aja. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian.
kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana, ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Wah, Kimacan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya.
Kalau tidak, minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga. Nama lengkap, tanggal dan hari. Nah, nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya ya, perbaikin dulu diri kalian. Apa yang salah? Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu tarot beserta kitab Prabu ya. Nanti kita akan lihat ada berapa bulan lahir yang akan mendapatkan rezeki berlimpah. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, seperti biasa, hari ini saya menggunakan parfum aura, yaitu parfum Sang Jagat. Parfum Sang Jagat ini saya doakan, saya ritualkan, saya khususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Ya, karena sejatinya energi-energi negatif di sana bisa tertukar dengan orang-orang yang terdekat. Ya, jadi kita cegah energi kita yang baik ya, supaya tidak tertular ya, terlindungi dari energi-energi buruk ya. Ini untuk badan ya. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas sehari-hari, dan juga untuk bertemu orang banyak, sehingga saya terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk. Nah, kalau untuk wajah saya gunakan Banyu Mustika. Banyu Mustika ini sudah lama juga saya keluarkan ya, kalau nggak salah tuh bareng dengan parfum Sang Jagat. Banyu Mustika ini saya doakan untuk khusus aura wajah, karena ada tetesan Ratu Pantai Selatan, tetesan Mustika Ratu Pantai Selatan ya, yang mana membuat orang yang memakainya ya, kalau laki-laki berkarisma, berwibawa ya, kalau perempuan inner beauty-nya keluar ya. Gunakan untuk aktivitas atau bertemu seseorang atau bertemu klien ya, atau pemikiran kalian sudah mulai negatif, semprot ya, sudah mulai malas, tidak semangat hidup, semprot. Nah, Bismillah. Banyu Mustika aura wajah sekarang sudah berevolusi ya Raya, lebih powerful karena ada batu kristal dan kayu. Kayaknya yang di skincare juga ada deh Mas, Ki Macan. gitu. Coba deh kamu buka di bawah ya, skincare itu dulu atau ini dulu? Punya kita dulu, ayo ya. Ini udah berapa tahun nih Gigi ya, hampir bersama dengan media pertama parfum aura, parfum Sang Jagat Rek. Ya, kita akan lihat ada berapa bulan lahir yang akan mendapat rezeki berlimpah di akhir bulan Januari. Kira-kira ada berapa bulan lahir Rek dapat rezeki berlimpah? Karma. Ya, kira-kira kalau karma ini berapa Mas Jawir? Karma itu ada 6. Betul. Karena ada karma buruk, ada karma baik ya. Jadi dia di posisi tengah, namanya karma. Jadi ada 6. Itulah kok Ki Macan kok bisa terlihat sih angka-angkanya. Nah, ya itu tadi simbol ya. Karma kan ada karma buruk, karena karma baik. Jadi simbol yang ada keluar dari kartu ini adalah 6. Karena dia di posisi tengah. Semua ada simbolnya, bukan berarti saya asal-asalan di sini ya. Ada 6 bulan lahir yang akan saya prediksi mereka akan mendapatkan rezeki berlimpah. Nah, karena di kartunya Ki Macan tidak belajar ya Rek Ya. yo. Jadi setiap kartu itu mempunyai makna yang berbeda-beda, bisa terlihat dari angka, kemudian makna yang lain beda-beda ya. Nggak belajar dari buku nih Rek. Kita lihat. Nah, begini juga ya. Bisa aja itu kan random Ki Macan. Nah, saya jelaskan juga. Di sini tidak random. Jadi, saya menarik energi paling tertinggi.
atau energi yang punya getaran. Itu yang saya ambil. Makanya saya selalu merasakan seperti ini nih. Jadi seperti ada getaran, kalau kalian kena vibra. Nah, itu. Ya. Jadi saya selalu pasti kayak gini. Saya ngambil, bukan random. Ya. Ya, bulan lahir November. Ada 6 bulan lahir ya Rek, ya. Yang pertama November. Bulan lahir September. September nomor kali. Oke. Bulan lahir Maret. Maret nomor 3. Kurang 3 oke. Bulan lahir Oktober. Oktober. Kurang dulu. Bulan lahir Desember. Desember. Nah, seperti ini ada 2 denyutan. Jadi saya harus milih. Kalau ini ada 2 denyutan. Tapi lihat denyutannya yang getarannya cepat. Nah, itu lebih besar dengan denyutan yang tadi. Itu maksudnya. Bulan lahir Mei. Mei yang terakhir gitu ya Ki. Ya, untuk yang terakhir adalah Mei. Nah, ada 6 bulan lahir. Ya, 6 bulan lahir ini kenapa dia diprediksi masuk di bulan lahir keberuntungan ya. Sehingga di perputaran di akhir bulan Januari ya, bulan lahir ini melambung ke atas rezekinya, sehingga berfrekuensi ya, berfrekuensi dengan energi tertinggi keberuntungan. Itu loh maksudnya. Selaras. Ya, karena banyak sekali orang-orang di luar sana masih awam. Kalau awam dilihat saja. Ya, frekuensi itu ada 3. Ya, dasar, tengah, atas. Nah, sedangkan si 6 bulan lahir ini perputarannya dia melapung ke atas seperti minyak. Ngampul. Nah, ya, dari 12 bulan lahir tersebut ya, dia mengapung seperti minyak. Di atas ada 6. Ya. Kalau kalian bisa melihat mata batin ya, 6-nya lagi kemana Ki Macan? Ya. 2 di bawah dan 4 di tengah. Nah, jadi kenapa pasti ada yang selalu yang di titik terbawah. Itu. Nah, makanya di sini pasti bersimbol semua, berkaitan. Nah, dan kita dapatnya di atas untuk yang berlimpah. Yang dari 6 bulan lahir. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keberuntungannya. Seperti itu. Tapi orang-orang yang di atas ini ya, bukan hanya kebetulan, tapi dia sudah pilihan karena kerja kerasnya. Kerja kerasnya bagus, tidak pernah mengeluh ya, optimis ya. Hal-hal kebaikan dia buat. Ya. Tidak ada orang-orang, jangan main-main ke alam semesta deh. Main-main saja ke ruang lingkup kita. Apabila bos ingin menaikkan gaji seseorang karyawannya, pasti bos itu akan memilih karyawan yang produktif, yang kerjanya bagus, tidak pernah telat, ya, dan juga jujur. Pasti si bos ingin menaikkan orang itu. Betul. Gak mungkin si bos menaikkan orang yang malas-malesan itu. Padahal wilayahnya sama-sama karyawan. Begitu juga. Kalau misalnya ada bulan lahir kalian, terus akhir bulan kok nggak hoki ya macam itu tadi, karyawan sama karyawan, tapi sama-sama bedanya bulan lahir ini yaitu tadi mereka mempunyai karakter baik, melakukan yang baik-baik, diisi dengan bekerja keras, tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah menunda pekerjaan. Itu maksudnya. Ya, karena ada beberapa yang sedang menonton ini kok berbeda. Ini makanya kan kenapa selalu ada karakter positifnya tidak Ki Macan, karena dengan kebaikan positif itulah yang akan menunjang kalian terpilih. Ya mosok karakter maling kate diangkat tapi bos dadekno naik gaji. Terus kalau kalian melihat saya, masa spiritual mudah sekali. Pengalamannya nggak pasti nggak banyak. Jangan melihat casingnya sayang ya. Ya. Kenapa nanti panjang lah gitu ya, menyinggung ke yang lain-lain. Saya
Halus-halus ya. Moga-moga. Jangan pernah melihat casing dari seseorang. Karena ingat, Tuhan memberikan berkat lebih itu bukan melihat seberapa banyak kekayaanmu, seberapa besar jabatanmu di dunia ini, seberapa ganteng dirimu, ya, seberapa kaya, seberapa tuanya dirimu, pantas atau tidak. Tuhan melihat hati seseorang, tapi bukan berarti hati saya bersih, tidak. Karena saya manusia, sama seperti kalian, pendosa. Tapi saya berusaha untuk jauh lebih baik, itu saja. Ya, cukup. Jadi penasaran? Iya, kita akan lihat. Ya foto iki kepo ya. Kenapa nih? Monggo. Pejuang. Pejuang. Ini untuk orang-orang yang bekerjanya freelance ya. Apapun itu yang kau anggap kamu pekerjaan freelance, tidak tetap. Ya, apabila ada bulan lahir kalian, apabila karakter kalian bagus ya. Pertama saja, jangan emosional. Ya, besar kemungkinan untuk kamu mendapatkan rezeki besar. Karena di sini yang saya lihat ya, kerja kerasnya apa? Mereka berani iklan. Upload setiap hari kerjaannya, konsisten. Saya selalu bilang, kalian pamer kerjaan nggak masalah. Dari pamer kerjaan itulah kamu orang-orang bisa tahu kalau kamu jualan itu, menjual sesuatu. Saya tidak pernah melarang untuk pamer kerjaan. Ya, karena pamer kerjaan itulah sumber rezeki kalian. Nah, untuk yang mempunyai yang bekerja freelance ya, siap-siap ya. Akhir bulan Januari ini rezeki berlimpah untuk alhamdulillah. Pintar-pintar bagi waktu, ya. Pintar-pintar bagi waktu, pintar-pintar mensiasatin jadwal, ya. Jaga kesehatanmu. Jangan sampai sepi kau mengeluh, rame pun kau mengeluh dan akhirnya meminimkan. Cepet aja. Salah. Betul. Ya, itulah makanya kenapa Tuhan tidak memberikanmu seperti itu. Mending ngasih kamu setengah-setengah aja. Itulah maksudnya ya. Betul. Ini juga Mas Jain mungkin bisa tambahin untuk kalian yang untuk freelance, jangan sampai kalian menolak job. Kalau seandainya job bentrok, jangan ditolak, tapi kamu memberikan penjelasan. Tergantung orangnya itu mau mengikuti schedule kamu atau tidak. Betul. Tapi kalau kalian sudah menolak job, nanti kamu dibuat sepi sama Tuhan. Rezeki itu tidak boleh ditolak. Rezeki itu tidak boleh diperengutin. Rezeki itu tidak boleh diomelin. Ya, itu aja. Gimana Kimacan? Rezeki tidak boleh ditolak. Ya, itu tadi seperti Mas Cawit bilang. Rezeki nggak boleh diperengutin. Kayak gimana Kimacan? Ya itu karena kalian sudah terlalu sibuk ya. Akhirnya perengut ke orang. Itu namanya rezeki. Nah, rezeki nggak boleh dimarahin. Ya, jadi apabila ada orang komplainan, apabila ada orang yang mau booking kalian, tiba-tiba kalian sudah riuh ini, kalian omelin, nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Nah itu ya Raya. Berhadapan profesional mungkin. Betul. Lanjutkin apa malih ini? Cara untuk membuat rezeki berlimpah 6 bulan lahir. Ya, yang punya usaha juga. Ini apa namanya? Tower. Ya, tower yang dikit lagi hancur. Waduh. Buat saudara-saudaraku yang di luar sana yang punya usaha yang nakodanya sudah mulai goyang, tenang, jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir. Ya. Kalian itu orang-orang hebat. Bisa sampai sekarang. Ya. Ada yang sudah gulung tikar karena sudah tidak mampu lagi. Sudah cara ini, cara itu sudah tidak mampu lagi. Nyerah. Tapi kamu bisa tetap bertahan di sana. Ya, ingat. Kalau buka usaha itu dari pertama sampai sekarang pendapatannya bagus, omsetnya bagus terus ya. Anak kecil SD duduk di situ aman. Tapi kalau orang buka usaha naik turun bahkan ya usahanya sudah goyang, tapi kalian tetap tenang, hebat. Nah, disinilah jawaban yang selama ini doa yang kamu ucapkan. Ya, Tuhan berikan rezeki berlimpah di akhir bulan Januari ini untuk menutupin semuanya. Alhamdulillah.
untuk menutupi kekalahan-kekalahan sebelum-sebelumnya. Wis, tidak usah semangat toh ya, konsistennya ya, apa kembali gitu. Ya, yang bekerja di suatu tempat juga. Ya. Sampai teman-teman di luar sana, ngapain sih kau ngaya-ngayain perusahaan itu aja? Ngapain sih kau banting tulang buat mereka? Yang penting masuk on time, pulang on time. Nggak loyalitas. Nah, tapi bulan lahir ini beda. Ya. Bulan lahir ini beda. Karena apa? Dia bilang gaji kecil aja kau setengah mati buat kekayaan perusahaan. Orang-orang 6 bulan lahir ini beda pemikirannya, ya. Mereka selalu bersyukur dengan gaji kecil itu yang dia dapat. Sudah bertahun-tahun dia bisa menghidupin keluarganya sampai saat ini. Nah, jadi sehingga pada saat dia butuh sesuatu, dia kasbon pun gampang. Sehingga keluarganya bisa hidup sampai saat ini. Dia ikhlas, dia tulus bekerja, tidak mengikuti omongan temannya. Kau akan dapatkan bonus, uang tambahan, kau akan dinaikin posisinya. Jabatan. Dan orang-orang yang menghasutmu di situ, kalau dibilang penjilat, biarkan sayang. Ngatain ya Ki ya. Walah ya, semua ini di dunia kerja itu pasti tidak lepas dengan orang-orang yang seperti itu ya Ki ya. Yang penting kamu bekerja dengan profesional ya. Kalau seandainya kamu dengan begitu kamu dibilang penjilat dan kamu bisa dapat posisi, ya kenapa yang mereka tidak mau mengikuti? Betul. Itu aja ya Ki ya. Kenapa malih? Semangat toh ya yang bekerja di sebuah tempat. Ya, yang belum bekerja juga ya, rezeki besar yang kamu dapatkan di akhir Januari ya. Rezeki melimpah. Akan ada tawaran pekerjaan yang cukup menarik untuk hidupmu. Dan juga ada tawaran job sampingan yang akhirnya dua-duanya kau terima. Nah gitu ya Ki, dua-duanya Ki. Waduh, berarti ya pengen duit akeh, double ya harus tanggung jawab ya Ki ya. Semangat. Iblis itu kan kalian nggak bisa lihatnya ya. Tapi iblis itu bisa masuk di tubuh manusia yang bisa menghancurkan kalian. Jadi gini, jadi apabila kalian sudah kerja banting tulang, pasti iblis itu akan ngomong dengan berwujud manusia itu temanmu. Ya, kerja terus, ya, nggak menikmati hidup. Ya, besok kalau mati uangnya mau gimana? Kau bilang saja, nggak apa-apa, saya bekerja keras. Yang penting pada saat saya nggak ada uang, saya nggak sibuk-sibuk cari uang di luar sana. Dan pada saat saya mati besok, saya nggak bikin nyusahin keluarga saya. Uang terkumpul. Betul. Itu aja. Ngoten ya Ki ya. Kalau pikir penguburan nggak bayar. Nah ya Ki ya. Jangan sampai mati nyusahin. Nggak ada duit. ATM nggak ada, utang banyak yang lagi. Ya. Jangan mau dihasut ya. Nih, kalian pilih ya. Apabila kalian tidak bisa dinasihatin oleh sesama manusia, ya, nanti Tuhan langsung yang turun tangan menasihatimu. Dengan cara apa? Krisis. Kalau nggak krisis keuangan, krisis kesehatan. Bahkan krisis rumah tangga. Nah, gue ya, dinasihatin bener orang kelem gugu ya karepmu ngono ya Ki ya. Wow. Ini ilmu sihir ya. Yang selama ini kalian merasa kalian rezekinya ditutup oleh orang-orang yang iri sirik dengki dengan keberhasilan kalian, jangan khawatir. Di akhir bulan Januari, energi negatif itu akan dihempaskan oleh energi positif. Sehingga mereka yang iri sirik dengki dengan kalian ya akan kebakaran jenggot untuk mencari dukun-dukun negatif di luar sana ya, takut dibalikin ketulahnya. Gitu. Nanti ketulak gitu ya Ki ya. Nah ini tadi ya. Tapi kembali lagi kalau kalian yang merasa mendapat gangguan energi negatif, salah satu yang harus kalian lakukan adalah introspeksi. Betul. Gitu Ki ya. Kenapa Tuhan meridoi? Nah ini mungkin yang sudah dihempaskan kembali ke alam semesta, mungkin ini si 6 bulan lahir ini sudah introspeksi, sudah mengetahui kesalahannya, memperbaiki dan minta ampunan pada Sang Maha Pencipta. Tapi leko wis 6 bulan lahir ini udah Tuhan meridoi sihir mengenaimu, terus kamu nggak introspeksi, merasa teraniaya, nggak mau memperbaiki, jangankan hilang, terus bertahan negatifnya. Ya, apa malih deh Kiki? Ya, kita lihat. Ya,
pohon dan akar. Artinya saling berdampingan, ya, saling membutuhkan satu sama lain. Ya, artinya ini untuk yang berpacaran, ya, berumah tangga, ya, rezeki berlimpah yang kau dapatkan dari orang-orang di sampingmu, yaitu pasangan. Waduh, ngoten ya Ki. Ya, ini pasangan kalau memberikan hadiah pada kamu berarti pasangan percaya bahwa kamu setia, bukan ulet bulu, sehingga berhak mendapatkan hadiah dari pasangan. Lele kowe ae ulet bulu, kamu juga tidak menyayangi pasanganmu baru mau mendapatkan hadiah. Ya ora to rek, eman-eman. Nah, kemana Ki? Cukup ya Ki ya. Wah. Terima kasih banyak nih Ki Macan ya untuk 6 bulan lain yang dilihat sama Ki Macan yang akan mendapatkan rezeki berlimpah di akhir Januari 2025. Nah ini tadi Ki Macan kan sudah menginformasikan harus kerja keras dan harus berbuat kebaikan. Mungkin ada sifat karakter positif yang akan ditambahkan. Ya, peri pelindung. Tahu ya apa karakter peri ini? Ya, 3 karakter positif yang mana kalian sekarang saya bilang tadi di posisi atas dari manusia-manusia lainnya. 3 karakter ini yang jarang sekali dipunyai oleh manusia. Yang pertama, jujur. Wih, dengerin. Ya, jujurlah sekecil apapun. Kalau kalian dari sekecil aja bohong, gimana masalah besar? Betul. Ya, jujur. Kalau jadi orang jujur tuh tidak ada beban pikiran. Ya, pertama jujur. Yang kedua, sabar. Sabarlah, ya. Karena sabar itu buah dari kesuksesan. Betul. Untuk mengatasi masalah ya sabar. Ya. Dan yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Atas apa? Atas semua pekerjaanmu, atas semua usahamu, atas semua apa yang kamu lakukan. Ya, bertanggung jawab. Setiap SOP yang ada di luar sana pasti ada yang bertanggung jawab. Harus ya bertanggung jawab ya. Selama kalian memang tidak hanya kalian bekerja di sebuah tempat, kalian sendiri sebagai seorang wirausaha pun juga harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab kalau kalian punya karyawan, bertanggung jawab kalau kalian dapat pasokan dari supplier, bertanggung jawab juga ya untuk menjaga kualitas. Semua harus bertanggung jawab. Kalau kalian sendiri aja sifat karakter positif yang Ki Macan berikan tidak kalian terapkan ya, dan kalian malah lebih enak dengan sifat karakter negatif, kemudian berharap kebaikan yang Tuhan berikan, ya enggak toh ya. Tuhan itu akan memberikan kebaikan pada umat-umatnya yang mempunyai sifat karakter yang baik. Oke, yuk. Kita dengerin ya sifat karakter positifnya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan kita penontonnya Pintu Misteri ini, kakak-kakak semuanya, semakin terus bangga dengan sifat dan karakter positif. Jangan lepas doa-doa dan ibadah ya Rek ya, sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Apapun itu agama yang kalian anut ya Ki ya. Ojo sampai ndak beragama, ojo tiru-tiru setan, ojo tiru si satanik ya. Baik Ki Macan, kalau begitu saatnya Mas Jawir mau men-spill medianya Ki Macan yang tadi digunakan KKI Mas Jawir yang berada di luar negeri, itu yang di Hong Kong ya Ki ya. Itu ada kalung Jagadita. Namun ini yang Mas Jawir pegang ini kalung Jagadita untuk lelaki ya. Kalau yang untuk perempuan itu nanti bentuknya kayak tetesan air ya Ki ya. Nah, ada gambarnya kok di sini. Nah, ini ada yang laki-laki dan juga yang perempuan. Kalung Jagadita ini memang salah satunya Ki Macan membuat secara khusus untuk mendeteksi sebuah kebohongan. Baik itu kebohongan dari pasangan, keluarga, orang-orang di sekitar kalian. Agar apa? Agar kalian tidak terjebak dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan kalian. Yogi ya, karena orang yang ingin memanfaatkan orang lain itu tuh bertaburan di dunia ini. Nah, dengan kalung Jagadita yang diisi dengan jurit pilihan Ki Macan untuk membantu si pemakainya mempunyai intuisi, feeling, bahkan akan ada yang itu tadi melalui lewat mimpi diberikan petunjuk-petunjuk dan clue-clue. Kalian ya harus menyadari gitu ya Ki, agar bisa menentukan sebuah sikap dan keputusan. Karena jika kalian tidak mengikuti dan nanti malah terlena dengan membiarkan, halah nggak mungkin, nah ojo bilang halah-halahan, nanti kejeblok kalian. Nanti kalau udah kejeblok, nah gimana yang rugi? Siapa? Kalian sendiri kan. Nah, ini untuk kalung Jagadita kakak-kakak semuanya, jangan lupa ini kan sudah disertakan dengan minyak untuk kalung Jagadita yang harus dioleskan
di setiap hari kelahiran. Jadi hari kelahirannya kalian kapan? Nah, itu harus dioleskan. Dioleskannya itu jam 7 malam ke atas gitu ya, Ki, ya. Nah, karena sudah pergantian hari. Misalnya hari Senin, ya hari Seninnya jam 7 malamnya ke atas, jangan sampai jam 12. Diolesin di batu ditanya. Sedikit aja itu udah cukup ya. Nah, untuk kalung Jagadita ini persyaratan yang diperlukan Ki Majam untuk mengisi batu ditanya itu ada nama lengkap, golongan darah, dan juga anak keberapa. Karena disesuaikan. Jurit yang berada di kalung Jagadita lelaki dan perempuan itu sudah beda-beda ya. Yang perempuan pasti akan diisikan kalangan yang perempuan juga. Silahkan menghubungi admin 1 dan admin 2 untuk kalung Jagadita. Baik, kalau begitu, saatnya Mas Daud juga mengingatkan kagem sedonipun kakak-kakak pintu misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Majam, monggo buruan rek, ikuti Facebook Ki Majam. Nah, karena di Facebook Ki Majam akan berbagi video-video yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Ki Majam. Dan jangan lupa dibagikan video-video yang ada di Facebook Ki Majam ke media sosial kalian semuanya, agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Majam. Dan untuk kakak-kakak penonton terbaru Pintu Misteri yang mungkin belum tahu media-medianya Ki Majam apa saja, monggo buruan bisa dicek di sini. Niki untuk media-medianya Ki Majam lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Di toko online itu ada ya, di Shopee, di TikTok, namun nama tokonya Pintu Misteri. Jadi dicek nama tokonya Pintu Misteri saja. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Dan jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, tanah air Indonesia Raya, NKRI, harga mati. Baik, Ki Majam, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Namun, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Oh, gitu ya, Ki. Jangan terpaksa, Reo, karena semakin kita bisa mudah menampung ilmu, itu akan semakin bermanfaat insya Allah untuk sejalannya kehidupan kita. Modal perjalanan hidup. Matur nuwun. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Majam, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.